Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian Bahasa Indonesia kelas 1 bab 7, Aku Ingin. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar nasi gudeg ya teman-teman. Benny membeli suatu benda di atas. Benda tersebut termasuk titik-titik. Nah, kalau makanan itu termasuk apa bagi kita? Apakah A, mainan, B, keinginan, atau C, kebutuhan? Nah, kalau makanan itu adalah termasuk kebutuhan ya teman-teman saat kita lapar. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ya. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada balon, ada roti, ada boneka. Benda di atas yang termasuk kebutuhan adalah titik-titik. Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan dan ketika tidak ada benda tersebut, kita akan terganggu aktivitasnya. Misalnya kita saat lapar, tidak ada nasi, tidak ada makanan, maka kita akan kelaparan sehingga kita tidak bisa beraktivitas. Nah, kalau balon itu dengan tidak ada balon pun asal kebutuhan makan, minum, pakaian kita sudah tercukupi, maka tidak apa-apa, kita bisa tetap sekolah, bisa bermain, seperti itu. Boneka pun seperti itu ya teman-teman. Jadi yang termasuk kebutuhan di sini adalah roti ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sepatu ya. Sepatu Benny sudah kekecilan. Benny membeli sepatu baru. Sepatu baru termasuk titik-titik. Nah teman-teman, ketika sepatu kita sudah kekecilan, sudah tidak ada sepatu lain yang bisa kita pakai karena sudah kekecilan, maka sepatu baru itu termasuk A, kebutuhan, B, keinginan, atau C, mainan. Nah, termasuk kebutuhan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Berbeda ketika kita sudah punya sepatu, masih bisa dipakai, masih bagus, terus kita beli lagi yang baru, itu berarti keinginan. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada truk mainan. Denny ingin membeli truk mainan baru, padahal Denny masih memiliki mainan yang baru. Truk mainan termasuk titik-titik. A, keinginan, B, kebutuhan, C, kewajiban. Nah, ini teman-teman, sudah punya mainan di rumah, masih baru, masih bagus, bisa digunakan. Tapi dia ketika lihat di toko, misalnya seperti itu, atau lihat punya teman, terus kepengen lagi, pengen beli, ingin beli. Nah, itu sebenarnya bukan kebutuhan ya, tapi itu adalah keinginan. Jadi jawabannya yang A ya. Kita lanjut soal nomor 5. Dina pergi ke pasar bersama ibu. Dina melihat banyak benda yang dijual di sana. Dina membeli makanan, minuman, dan boneka baru. Dari ketiga benda yang dibeli Dina, yang merupakan keinginan adalah titik-titik. Nah, ketika kita belanja, yang dibeli adalah makanan, minuman, dan boneka baru, yang termasuk keinginan adalah ya boneka baru ya, karena kalau makanan dan minuman itu adalah kebutuhan. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada minuman ya. Alfi membeli benda tersebut karena merasa titik-titik. Saat kita merasa apakah kita beli minum, apakah A, haus, B, lapar, C, senang. Nah, kita haus maka membeli minum, itu namanya minuman sebagai kebutuhan. Tapi kalau kita tidak haus, kita hanya pengen karena lihat di jalan misalnya seperti itu, maka disebut sebagai keinginan ya. Jadi kalau haus berarti kebutuhan. Jawabannya yang A, haus. Kita lanjut soal nomor 7. Berikut benda yang dibutuhkan saat kita lapar, yaitu titik-titik. Saat kita merasa lapar, kita itu butuh apa? Apakah A, minuman? Atau B, sepiring nasi goreng bersama lauk-pauknya, atau C, permen. Nah teman-teman, sebaiknya yang paling pas, paling tepat saat kita lapar ya kita membutuhkan makanan ya. Contohnya di sini adalah nasi goreng. Jawabannya yang
B. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada Joni dan ayahnya. Perhatikan ya. Ayah Joni memegang uang titik-titik. Nah, ini ayahnya Joni ya teman-teman. Di sini tangannya si ayah Joni ini sedang memegang koin. Nah, koin itu termasuk uang apa? Apakah A, kertas, atau B, logam, atau C, emas? Nah, kalau koin adalah uang logam ya teman-teman. Jawabannya yang B. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 9. Ibu membeli beberapa sayuran di pasar. Ibu membayar menggunakan titik-titik. Nah, kalau kita beli sesuatu, kita bayarnya pakai apa? Apakah pakai kertas, atau B, pakai emas, atau C, pakai uang? Nah, kalau kita beli sesuatu, makanan, minuman, mainan, kita bayarnya pasti pakai uang ya teman-teman. Boleh uang kertas, uang logam, atau sekarang menggunakan transfer seperti itu. Tapi alat pembayarannya namanya semuanya uang. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada uang kertas 1000-an dan uang logam 1000-an ya. Ini persamaan kedua jenis uang tersebut adalah titik-titik. Apakah A, bentuk? Kalau bentuk tentunya tidak ya, karena yang kertas itu bentuknya persegi panjang, sedangkan yang logam bentuknya adalah lingkaran. Apakah B, bahan? Kalau bahan juga beda ya teman-teman, karena kertas terbuat dari kertas, logam terbuat dari logam. Atau C, nilai. Nah, nilainya berapa teman-teman? Di sini 1000. Yang kertas 1000, sedangkan yang logam juga 1000. Jadi persamaan kedua uang tersebut adalah nilainya ya teman-teman. Sama-sama bernilai Rp1.000. Jadi jawabannya yang C. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.